Injil Luke, pasal 14. Pada suatu hari Sabat, Yesus pergi ke rumah seorang Farisi yang terkemuka dan makan di sana. Para anggota kelompok Farisi terus mengamat-amati dia karena mereka hendak mencari-cari kesalahan yang bisa dipakai untuk menuduhnya melanggar peraturan hari Sabat. Pastilah bukan suatu kebetulan. Ada seorang laki-laki yang sakit duduk tepat di depan Yesus. Tangan dan kakinya bengkak sekali. Lalu Yesus bertanya kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hadir. Menurut hukum Taurat, boleh atau tidak menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat? Tetapi mereka diam saja. Yesus pun memegang dan menyembuhkan orang sakit itu, lalu mempersilakannya pergi. Kemudian dia berkata kepada orang-orang Farisi yang hadir di situ, "Kalau anakmu atau sapimu jatuh ke dalam sumur pada hari Sabat, pasti kamu juga akan mengangkatnya dari sumur itu, bukan?" Dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang sanggup membantah pernyataan Yesus itu. Yesus melihat bagaimana para undangan berusaha duduk di tempat-tempat yang terhormat. Oleh karena itu dia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ketika kamu menghadiri pesta pernikahan, janganlah kamu duduk di tempat yang terhormat. Karena ada kemungkinan tuan rumah sudah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripadamu. Kalau demikian, tuan rumah itu akan mendatangi kamu dan berkata, "Tolong berikan tempat dudukmu kepada sobat saya ini." Dan dengan rasa malu kamu akan pindah ke tempat yang paling belakang. Oleh sebab itu, ketika kamu diundang ke pesta pernikahan, duduklah di tempat yang paling belakang, sehingga orang yang mengundangmu mungkin akan berkata kepadamu, "Sobat, duduklah di tempat yang lebih terhormat." Dengan begitu kamu akan mendapat penghormatan di depan semua orang yang hadir di situ. Karena siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan oleh Allah. Dan siapa yang merendahkan hatinya akan ditinggikan oleh Dia. Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi yang mengundangnya itu, "Ketika kamu mengadakan pesta makan, janganlah kamu hanya mengundang teman-temanmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena pada kesempatan lain, mereka akan membalasnya dengan balik mengundangmu ke pesta mereka. Tetapi ketika kamu mengadakan pesta, undanglah juga orang-orang yang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Mereka itu tidak akan mampu membalasnya. Allah lah yang akan membalasnya dengan memberkatimu. Dan balasannya juga akan kamu terima ketika orang-orang benar dihidupkan kembali." Mendengar itu, salah satu tamu yang duduk makan di situ berkata kepada Yesus, "Sungguh diberkati Allah setiap orang yang nanti diundang ke pesta besar di kerajaan Allah pada permulaan zaman baru." Lalu kata Yesus kepadanya, "Suatu kali, ada seorang kaya mengadakan pesta makan yang sangat besar dan mengundang banyak orang. Ketika pesta itu sudah siap dimulai, dia menyuruh seorang budaknya pergi kepada para undangan untuk menyampaikan, 'Mari datanglah, karena semuanya sudah siap.' Tetapi setiap orang membuat alasan untuk menolak datang. Orang pertama berkata, 'Saya sudah membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Saya minta maaf.' Yang lain berkata, 'Saya sudah membeli 10 sapi jantan. Sekarang saya mau berangkat untuk mencobanya. Maaf.' Dan yang lain lagi berkata, 'Saya baru saja menikah. Karena itu saya tidak bisa datang. Maaf.' Budak itu kembali dan menceritakan semuanya kepada tuannya. Tuan itu pun marah. Lalu berkata kepadanya, 'Segeralah pergi ke jalan-jalan dan gang-gang kota ini. Ajaklah ke sini orang-orang miskin, cacat, buta, dan lumpuh.' Tidak lama kemudian budak itu datang dan melaporkan, 'Tuan, seperti yang Tuan perintahkan sudah saya lakukan. Tetapi masih ada tempat yang kosong.' Kemudian tuan itu berkata kepadanya, 'Pergilah ke jalan-jalan raya dan jalan-jalan kecil di luar kota. Desaklah siapa saja untuk datang ke sini supaya rumah saya penuh.
Saya bersumpah bahwa mereka yang sudah menolak datang tadi tidak akan boleh masuk dan tidak akan mengecap sedikit pun dari makanan yang disediakan untuk pestaku ini. Lalu Yesus mengakhiri perumpamaan itu dengan berkata, banyak orang yang diundang, tetapi hanya sedikit yang terpilih. Pada waktu banyak orang berjalan mengikuti Yesus, dia berbalik memandang mereka lalu berkata, setiap orang yang datang kepadaku dan mau menjadi pengikutku, dia harus rela kehilangan ayah ibunya, anak-anaknya, pasangannya, semua saudara dan saudarinya, bahkan nyawanya sendiri. Kamu tidak mungkin menjadi pengikutku kalau tidak bertekad, sekalipun harus mati, bahkan mati disalibkan. Aku akan tetap mengikut Tuhan. Keputusanmu untuk mengikut aku dapat digambarkan seperti ini. Kalau kamu berencana membangun sebuah menara, pastilah kamu lebih dulu menghitung biayanya, supaya kamu tahu apakah danamu cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jangan sampai kamu hanya bisa membangun fondasinya lalu tidak mampu menyelesaikannya. Karena setiap orang yang melihatnya nanti akan mengejekmu. Orang ini mulai membangun, tetapi tidak sanggup menyelesaikannya. Atau contoh lain. Kalau seorang raja mempunyai 10.000 tentara, tetapi raja lain yang mempunyai 20.000 tentara sedang berencana untuk menyerang dia, pastilah raja yang pertama itu lebih dulu menimbang-nimbang. Sanggupkah aku melawan musuhku itu? Kalau dia merasa bahwa tentaranya tidak sanggup melawan tentara musuhnya, maka selagi musuhnya itu masih jauh, dia akan mengutus beberapa pejabatnya untuk membicarakan syarat-syarat untuk berdamai. Begitu juga dengan kamu masing-masing. Kalau kamu menganggap apapun yang kamu punya lebih berharga daripada aku, maka kamu bukan pengikutku. Setiap orang yang mengikut aku ibarat garam. Garam memang dipakai untuk membuat makanan lebih enak. Tetapi kalau rasa asinnya sudah hilang, garam itu tidak berguna sama sekali, baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Akhirnya garam itu dibuang saja. Jangan sampai ajaranku tadi masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Renungkanlah itu. Bapa, yang mengundang orang-orang hina ke perjamuan, rendahkanlah hati kami di tengah budaya yang mementingkan status. Bantulah kami menghitung biaya mengikut Engkau di tengah kenyamanan hidup. Ajarkan kami mencari tempat yang terakhir di meja kehormatan. Biarlah kami berpesta dalam kerajaan-Mu selamanya. Kami percaya pada janji-Mu. Amin.